Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LP Nazmul Zaman selaku juru bicara Kang Emil dari pihak keluarga izin menyampaikan update terkait eksiden hilangnya atau hanyutnya ponakan kami Emiril Khan Mumtaz atau dipanggil Eril memasuki hari keempat. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas atensi yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentu penyampaian atensi dan komunikasi Pak Jokowi ke Pak Emil secara langsung ini merupakan representasi dari masyarakat Indonesia karena beliau adalah Presiden selaku Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Terima kasih Pak Jokowi. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Duta Besar Indonesia di Swiss, Pak Profesor Mulyaman Haddad beserta jajarannya yang terus-terusan membantu memberikan layanan konsuler kepada keluarga kami yang ada di sana sehingga terlayani, terlindungi dan terfasilitasi hal-hal yang diperlukan. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers Nasional Indonesia yang telah menerbitkan himbauan kepada anggotanya, kepada para media untuk bisa meliput peristiwa ini dengan pendekatan jurnalisme empatik dan ini kami sangat apresiasi karena kami sebagai keluarga sangat merasakan bahwa peristiwa ini perlu kami kelola dengan ruang privasi yang cukup. Tentu bila ada pertanyaan, kebutuhan informasi bisa melalui juru bicara tanpa langsung bertanya langsung kepada keluarga kami yang ada di sana sehingga tidak mengganggu konsentrasi dalam pencarian maupun dalam penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini kami harapkan juga bisa diterapkan juga kepada teman-teman yang melakukan citizen journalism, melakukan upload video foto, mohon untuk berkomunikasi dengan keluarga karena kami berharap sama ada ruang privasi yang harus dilindungi, tidak hanya keluarga kami yang ada di Swiss tapi juga keluarga besar kami yang ada di sini yang perlu mengelola rasa khawatir yang cukup besar. Yang keempat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia di Jawa Barat dimanapun bahkan juga di beberapa tempat di dunia yang menyampaikan ucapan simpati, doa. Ini tentu menjadi penguat kami dalam menjalani peristiwa ini. Kami tidak bisa membalasnya satu persatu, tapi kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. Untuk update hari keempat, jadi ini adalah hari keempat eksiden Eril dinyatakan hanyut di Sungai Are, Kota Bern. Dan ini adalah hari ketiga sejak hari Jumat di mana Kang Emil bergabung bersama keluarga untuk melakukan pencarian bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil pemantauan famili kami yang ada di sana, alhamdulillah Kang Emil dan Teh Atalia sebagai keluarga terlihat tabah, ikhlas menjalani ini tanpa kehilangan arah untuk melakukan upaya ikhtiar yang optimal, selalu disertai dengan rasa tawakal dan keikhlasan apapun yang Allah takdirkan. Pencarian di hari keempat ini terpantau sejak hari ketiga, otoritas pemerintah Swiss ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian, diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan boat atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Ini dilakukan dengan satu boat, ini ada 3 personil, 2 personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air. Kemudian juga ada drone yang terbang relatif rendah untuk mendeteksi benda-benda atau massa di bawah permukaan air. Dan juga kami pantau, kami sudah mendapatkan video dan foto beberapa divers yang diterjunkan untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan air, terutama di dekat pintu air. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan kami pandang profesional, terukur, namun qadarullah kami belum menemukan informasi yang
sesuai dengan yang kami harapkan, tapi apapun itu kami ikhlaskan karena apapun yang Allah tetapkan, Allah memiliki rencana. Demikian mungkin update dari kami selaku keluarga Ridwan Kamil. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya aku memang kebetulan setiap weekend tuh selalu jalan-jalan keluarga untuk buat video YouTube ya, karena memang aku suka buat video untuk YouTube. Dan rencananya itu di hari Sabtu kita mau ke Interlaken. Interlaken itu salah satu kota cantik di Switzerland, di Swiss. Kemudian malamnya sebelum kita berangkat, tiba-tiba, mungkin aku sedikit telat ya, malamnya sebelum kita berangkat, aku dapat informasi berita duka tentang hilangnya anak Ridwan Kamil di Bern. Nah, untuk ke Interlaken tersebut, memang kebetulan rute perjalanannya itu melewati Bern. Ya sudah, kalau gitu akhirnya kita putusin, yaudah kita ke Bern dulu yuk, lihat kondisinya seperti apa, siapa tahu nanti ada yang bisa kita bantu dan segala macam. Kalau masih ada waktu luang, kita sambung lagi ke Interlaken. Namun kemudian setelah sampai di sana, kita putusin, yaudahlah kita stay aja di Bern, kita buat liputan tentang kejadian yang terjadi di sini. Soalnya kebetulan banyak orang kan yang pengen tahu sebenarnya seperti apa sih Sungai Are itu, dan kondisinya seperti apa, dinginkah airnya, kenapa bisa sampai kejadian seperti itu. Ya udah, jadi hari kita buat liputan dari sana gitu. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya sungainya itu nggak besar, nggak kayak Sungai Musi ya, kalau kita tahu Sungai Musi kan gede gitu. Sungainya nggak besar, justru malah kelihatan seperti kanal. Kalau misalkan kita suka main ke kebun sawit atau seperti apa kan biasanya suka ada kanal tuh. Nah, ukurannya tuh nggak begitu besar, seukuran kanal yang gede ya. Cuman aliran airnya memang sedikit cukup deras mungkin karena jumlah air yang banyak dan melalui aliran yang kecil ya, jadi cukup deras. Tapi itu juga tergantung dari bulan dan musimnya kayak gitu. Biasanya kalau pada saat musim salju dari glacier mencair, jumlah volume airnya itu banyak sehingga aliran arusnya itu menjadi cepat dan besar seperti itu, dan juga suhunya sangat rendah gitu. Nah, kebetulan pas aku kemarin ke sana itu suhunya sedang di titik 12,9 derajat. Jadi kayak air es di kulkas, jadi dingin banget memang. Ini dari yang aku baca ya, karena aku sendiri belum pernah berada di sana. Dari yang aku baca, kebetulan keluarga aku di bulan Juni itu mau rencana datang ke Jerman dan kita mau liburan ke Swiss. Aku mau ajakin berenang juga di sana. Jadi aku cukup baca dari website mereka. Dari yang aku pelajari, biasanya musibah tersebut terjadi pertama karena overheating. Overheating, misalkan badan kita lagi panas, habis siang-siang panas-panas, langsung lompat ke air yang begitu dingin. Setelah kita overheating, kepala kita pusing, akhirnya kita collapse di tempat seperti itu. Terkejut gitu, badan kita terkejut, itu pertama. Kedua, caranya seperti apa untuk menghindari overheating? Sebelum lompat ke dalam air, kita harus basahi dulu badan kita dan air, kayak pakai ya disiram dulu lah gitu, supaya badan kita menyesuaikan. Setelah badan kita mulai dingin, baru kita masuk ke dalam air. Jangan lagi panas-panas langsung segera lompat ke dalam sungai. Itu pertama. Kedua, bisa jadi juga karena memang deras ombaknya, kan soalnya di sana juga ada aktivitas seperti arung jeram ya. Nah, yang hilang dan hanyut ini nggak hanya perenang, juga kalau yang aku dengar tahun lalu itu yang hilang di Are adalah salah satunya orang Itali saat dia sedang rafting. Saat dia sedang rafting di Are kayak gitu. Berarti tidak hanya karena berenang, bisa juga karena rafting dan mungkin ada lain-lainnya. Kalau yang aku lihat, masyarakat Indonesia sangat kompak dan juga empati. Jadi pada saat ada kejadian seperti ini, banyak yang datang, ada yang dari Berlin, bahkan dari Jerman, dari Berlin. Itu jaraknya jauh banget ke Bern, kalau aku hanya 1,5 jam. Ada dari kota-kota lain juga di Switzerland, di Swiss, kumpul semua di sana. Walaupun mereka mungkin tidak berpunya wewenang atau tidak sanggup untuk membantu secara fisik ya, tapi dengan dukungan moral dan datang ke tempat kejadian itu menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita cukup solid di luar negeri. Di saat ada seseorang yang mendapatkan musibah, kita semua ikut hadir di sana setidaknya untuk memberikan semangat secara moral kayak gitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.